Malam hari ini mari kita lihat kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Boleh ditampilkan ayatnya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Garis ayat yang nanti akan saya baca, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya tema khotbah malam ini adalah Tuhan melihat hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Amin. Ia tidak memandang paras, tidak memandang tampak luar, atau apa saja yang dimiliki manusia. Manusia mengukur seseorang berdasarkan pada pandangan mata, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, lalu itu jadi ukuran manusia. Tapi ukuran Tuhan adalah Tuhan mengukur dari hati seseorang. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kita berpakaian baik boleh, berpakaian rapi boleh, tapi kita nggak bisa nutupi hati kita. Hati kita yang bisa mengerti adalah Tuhan sendiri. Karena itu, saudara dan saya harus jaga hati sedemikian rupa. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tugas kita adalah jaga hati kita. Tuhan gak suruh kita jaga rumah, Tuhan gak suruh kita jaga harta kita, Tuhan gak suruh kita jaga istri, jaga suami, jaga anak-anak kita. Tapi Tuhan suruh jaga hati kita, karena itu jadi pusat perhatian Tuhan. Bisa saja manusia menampakkan apa yang baik di luar, sementara ia memiliki hati yang jahat. Bisa saja kita tampilkan sesuatu dengan sangat luar biasa di luar, tapi yang bisa mengetahui hati kita, belum tentu hati kita seperti tampilan yang di luar yang bagus itu. Sementara ia memiliki hati yang jahat, bisa saja dia menampakkan yang baik di luar, tapi di dalamnya jahat. Dan sangat penting bagi kita untuk memperhatikan kehidupan rohani kita. Amin. Kenapa kita ibadah, kenapa kita berdoa? Itu untuk menjaga sikap hati kita, supaya kita bisa merasakan, supaya kita bisa berpikir sama selaras dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya coba perhatikan Alkitab. Setiap kali Tuhan cari seseorang, ada kalanya orang itu adalah orang-orang yang bukan dari latar belakang keluarga yang mampu, bukan juga dari latar belakang keluarga yang hebat, tapi Tuhan temukan pribadi-pribadi yang Tuhan temukan hatinya, yaitu bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, saya percaya malam hari ini Tuhan sedang menemukan hati kita yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena kita nggak bisa nipu Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang tadi, ketika tadi saya minta kita angkat tangan, maka Tuhan melihat hati kita. Amin. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Apakah hati kita mengasihi Tuhan? Apakah hati kita datang hanya untuk memperalat Tuhan, untuk mendapatkan kepentingan kita? Ataukah hati kita datang hanya untuk kita datang mendapatkan apa yang ada di tangannya? Ataukah kita datang karena cinta? Kita datang karena rindu kepada Tuhan? Kita akan mempelajari beberapa sikap hati yang penting yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita miliki. Mari kita pelajari beberapa sikap hati yang penting yang Tuhan Yesus kehendaki untuk umat Allah miliki. Yang pertama adalah Tuhan mau kita punya hati yang baru. Yehezkel pasal yang ke-11 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yehezkel pasal 11 ayat 19 sampai ayat 20. Aku akan memberikan, Yesus 11, 19, 20. Dikatakan begini, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Kalau perhatikan ayat 19, firman Tuhan berkata begini,
Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Jadi a new heart, hati yang baru, Tuhan ingin berikan kepada umat Allah. Tuhan ingin berikan kepada kita. Setiap hari Bapak Ibu dan saya bangun pagi, ada sebuah kerinduan yang Tuhan mau saudara dan saya miliki, yaitu memiliki hati yang baru. Kita nggak bisa hidup dengan kebenaran yang kemarin. Kita harus hidup dengan kebenaran hari ini. Amin. Kita nggak bisa hidup dengan kesalahan kemarin. Kita harus hidup dengan kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada kita hari ini. Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan hati yang baru kepada umatnya untuk menggantikan hati yang keras yang ada di dalam mereka. Hati yang keras itu adalah hati yang tidak mau berdoa, hati yang menolak kebenaran firman, hati yang tidak mau diubahkan, hati yang tidak mau mengikuti Tuhan, hati yang tidak mau bertanggung jawab, hati yang tidak mau setia. Itu hati yang keras. Dan Tuhan mau supaya kita memiliki hati yang baru. Hati yang baru itu apa kita perlu beli dari pasar, dari mall? No. Hati yang baru itu diberikan oleh Tuhan. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru. Hati yang baru ini akan peka, akan punya tanggung jawab kepada Tuhan. Bapak Ibu cuma tahu begini, bahwa ketika saya lakukan sesuatu, ada sebuah kesaksian dalam hati kita bahwa Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan sesuai dengan apa yang kita pikir. Apa yang orang pikir. Tidak, kita tidak lakukan karena itu. Kita lakukan karena apa yang Tuhan mau. Mungkin ketika kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau, itu tidak populer. Tapi kita mau lakukan seturut dengan yang Tuhan mau. Maka satu waktu nanti kebenaran itu nggak bisa dilawan, kebenaran pasti akan tumbuh. Amin. Bapak Ibu mungkin hari ini sedang mengalami yang namanya keadaan yang sulit. Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan yang sulit. Dan mungkin banyak orang meninggalkan kita. Situasi yang tidak mengenakan. Dan banyak orang tidak setuju dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berjalan di dalam kebenaran. Mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ada orang yang ajak kita kompromi, orang yang ajak kita untuk kita distract. Tapi Bapak Ibu tetap lakukan itu, dan teman-teman kita meninggalkan kita. Tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu, Tuhan akan menolong kita. Dan Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, banyak kali keputusan-keputusan yang dia ambil tidak populer. Dan ada begitu banyak orang yang tidak mau mengikuti dia. Tapi ada juga yang mau mengikuti dia. Ketika Bapak Ibu memiliki hati yang baru, yang selaras dengan firman Tuhan, maka itu menyangkut tentang bagaimana saudara dengan Tuhan. Ketika saudara dengan Tuhan beres, saya percaya kita dengan sesama pun akan beres. Mungkin orang memperlakukan kita dengan tidak baik, tapi kita tidak balas yang tidak baik kepada mereka. Tapi kita balas dengan kasih Allah. Ketika orang mencoba menjatuhkan kita, kita berdoa kepada mereka. Orang berbuat jahat kepada kita, kita membalasnya dengan kebaikan. Amin. Itu akan menumbuhkan kebenaran dan orang akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang baru. Yeskel 36 ayat 26. Yeskel 36 ayat 26 berkata begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kamu akan kuberikan a new heart, a new spirit. Ingat, hati yang baru dulu, baru roh yang baru itu datang. Jadi saudara dan saya, kita dapat hati yang baru dari mana? Dari Tuhan. Amin. Walau pikiran kita telah mengalami lahir baru, tetapi pikiran kita harus diperbaharui secara terus-menerus atau diperbaharui secara sempurna. Dan yang bisa melakukan itu adalah Tuhan. Medan peperangan orang Kristen itu, medan peperangan kita semua, ada di pikiran kita. Pertobatan dimulai itu dengan pikiran yang diubahkan oleh Tuhan. Makanya dipakai kata metanoia. Metanoia adalah change your mind,
change your heart. Seseorang akan diubahkan hidupnya ketika dia mengubah pola pikirnya. Cara pikir seseorang menentukan apakah dia dewasa atau tidak, dia maju atau tidak, dia dalam mengenal Tuhan atau tidak. Ketika dia mengisi pikirannya dengan pikiran Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru di sini adalah Tuhan memberikan kepada kita cara berpikir yang baru yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Bagaimana supaya kita punya cara berpikir sesuai dengan Tuhan mau? Ngisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Taruh firman Tuhan dalam pikiran kita. Filipi pasal 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama, engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendak dalam hidup bersama, hidup suami istri, hidup di tempat pekerjaan, hidup di tengah-tengah bisnis, hidup di tengah-tengah pelayanan, pekerjaan, apapun. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus adalah firman Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan, orang yang nggak punya firman Tuhan, maka hidupnya sembarangan. Orang yang nggak punya firman Tuhan sangat kompromi. Orang yang nggak punya firman Tuhan, dia nggak mau berubah karena dia pikir dia paling benar. Apalagi kalau dia punya keuangan, apalagi kalau dia punya kedudukan, dia punya prestasi, akan membuat dia sombong. Tapi hati yang baru itu adalah tunduk kepada firman Tuhan. Mengakui bahwa segala sesuatu yang saya miliki itu datang daripada Tuhan. Dan orang ini akan mudah diubah ketika firman Tuhan datang menegur dia. Ketika firman Tuhan datang merestorasi dia. Saya ingat ketika saya sebelum bertobat, saya orang sombong. Bapak. Ya. Saya orang sangat sombong. Kesombongan saya itu menutupi banyak kelemahan saya. Dan saya mulai mengerti bahwa orang yang sombong itu sebenarnya orang paling lemah di muka bumi ini. Dia mencoba menutupi kelemahannya. Tidak mau diketahui oleh orang lain. Padahal Tuhan tahu bahwa dia orang yang paling amat lemah. Saya mencoba menunjukkan semua kelebihan saya dengan cara-cara duniawi yang Tuhan gak suka. Tinggal pada kita. Kita tidak membiarkan kita di firman, dipenuhi secara oleh firman, maka akan menjadi orang yang sombong, orang yang Alkitab katakan bebal, saudara. Karena itu dalam Roma pasal 12, ayat yang kedua, berkata begini. Roma 12, ayat yang kedua berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita mau untuk berkenan kepada Allah, kita mau mengerti kehendak Allah, membedakan manakah kehendak Allah, membedakan mana yang baik, dan mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna, maka saudara dan saya tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dalam apa? Cara berpikir. Kalau dalam Alkitab King James dikatakan jangan serupa itu dipakai bahasa Inggrisnya conform. Conform. And be not conformed to this world by being transformed, by renewing of your mind. Kata berubah dipakai kata transform. Konform itu seperti apa? Misalnya, punya air dalam aqua ini. Maka air dalam aqua ini dibentuk seperti gelas aqua ini. Ini namanya konform. Air dalam aqua ini mengikuti bentuk daripada gelas aqua ini. Ini konform. Kita ada dalam dunia, tapi Tuhan gak mau kita jadi seperti dunia. Bapak Ibu bisa ngerti ya? Tuhan mau kita transform. Bagaimana bisa transform? Saya buka penutup aqua, dan saya pindahkan ke wadah yang lain. Itu namanya transform.
Haleluya. Berarti kita cuma tahu bahwa kita ini cuma saluran. Kalau saya diberkati, saya cuma saluran. Kalau saya dipromosi, saya cuma saluran supaya orang bisa lihat Tuhan di situ. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita dipercayakan kepada kita, itu cuma adalah fasilitas untuk kita bisa memuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Itu namanya transform. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi di sini adalah pola pikir, roh kita diubahkan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehidupan orang Kristen yang benar adalah, saudara dan saya sangat mengetahui, sadar sesadar-sadarnya, bahwa kekristenan itu adalah ilmu hati, bahwa Tuhan memperhatikan hati kita. Ketika kita tahu bahwa kekristenan adalah ilmu hati, kita akan hidup dengan sangat hati-hati. Amin. Sekali lagi, ketika kita tahu bahwa kekristenan adalah ilmu hati, kita akan hidup dengan hati-hati. Kenapa? Kita akan selaras dengan Tuhan. Kita akan cuma cari perkenanan Tuhan. Karena kita bisa salah. Saya yang khotbah di sini pun tidak aman. Saudara yang duduk dan dengarkan firman Tuhan, kita semua tidak aman. Kita harus menunggu firman Tuhan dan mengarahkan kita supaya saudara dan saya tidak menjadi serupa dengan dunia. Contoh, ada beberapa jalan yang tidak boleh saudara dan saya berdiri di sana. Jalan orang berdosa, jalan orang fasik. Ada beberapa bangku yang tidak boleh Anda duduk, bangku pencemooh dan bangku gosip. Menurut Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak duduk, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak berdiri di jalan orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kumpulan tukang gosip. Itu bangku yang tidak boleh kita duduk. Itu jalan yang tidak boleh kita berdiri. Bapak Ibu hanya bisa berdiri, Bapak Ibu hanya bisa duduk dengan orang yang suka merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ingat, setan itu baca firman, renungkan firman, tapi setan tidak melakukan firman. Kalau kita cuma baca firman, kita merenungkan firman, dan kalau kita tidak melakukan firman, maka kita sama dengan ya, sama dengan setan, saudara. Ya, makanya orang Kristen itu adalah dengar firman, merenungkan firman, dan melakukan firman. Kalau kita baca firman, renungkan, dan tidak melakukannya, setan pun melakukan itu. Kitab Yakobus katakan begini, setan membaca firman, merenungkannya, tapi dia tidak melakukannya, dan dia gemetar ketika orang yang melakukan firman menghidupi itu. Sikap kita dimulai dari pribadi kita. Amin. Mulai membaca firman Tuhan setiap hari akan memperbaharui pikiran kita dan mengubah sikap kita. Ketika saya bilang tadi saya mulai bertobat, saya sombong. Sehingga tiap hari saya baca Alkitab. Satu hari mungkin saya bahasa 7-10 pasal. Dan saya tiap hari hafal satu firman Tuhan. Dan saya ucapkan itu ketika pergi ke tempat kerja, sebelum saya dipanggil jadi full time, melayani full time. Saya ucapkan firman Tuhan, tinggal dalam pikiran saya ingat firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu merubah pikiran saya. Men-change your mind. Sehingga pola pikir saya yang tadinya negatif, yang tadinya salah, pola pikir saya yang tadinya jahat, itu berubah menjadi pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita misalnya terikat dengan kuasa kegelapan, terikat dengan pornografi, terikat dengan hal-hal seks bebas dan sebagainya, hafal firman Tuhan, taruh firman dalam kita. Kita terikat dengan kesombongan, dengan gosip, kita terikat dengan pergaulan buruk, kita terikat dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Hafal firman setiap waktu. Dan firman itu akan change your mind, change your heart, merubah hati kita. Dan firman Tuhan itu akan menyesuaikan kita kembali kepada sikapnya Tuhan. Bapak Ibu harus tahu bahwa kita diciptakan oleh firman Allah. Dan kita paling selaras dengan firman Tuhan. Ketika kita lihat kitab Kejadian pasal yang pertama, Alkitab katakan begini, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan begini, bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah, roh kudus hanya melayang-layang. Lalu ayat yang ketiga berkata, maka berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Wow. Jadi Roh Kudus akan mencipta sesuatu, akan melakukan sesuatu ketika kita memperkatakan firman.
Amin. Saat Bapak Ibu renungkan firman, memperkatakan firman, maka kita sedang mengcreate, mencipta sesuatu. Dan pelayanan Tuhan Yesus yang pertama bukan menyembuhkan. Pelayanan Tuhan Yesus yang pertama adalah mencipta. Amin. Haleluya. Tuhan mencipta yang tadinya tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Ketika kita datang kepada firman Allah, maka Bapak Ibu akan melihat kehidupan kita yang salah, kehidupan kita yang selebor, kehidupan kita yang keluar dari jalur Tuhan, kehidupan kita yang sembarangan akan ditata kembali. Kita yang terikat dulu dengan kuasa-kuasa kegelapan akan dilepaskan kembali, karena tujuan Tuhan adalah membawa kita untuk kita mengalami pemulihan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, Alkitab mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saudara dan saya tidak diberikan hati yang baru oleh Tuhan, saya percaya kita nggak akan mungkin pikir yang benar, pikir yang mulia, pikir yang adil, pikir yang suci, pikir yang manis, nggak mungkin. Ada orang yang nggak bisa tidur karena pikir hal-hal yang akan mencelakakan dia. Dia akan pikir bahwa bisnisnya akan hancur, dia pikir bahwa pekerjaannya akan hilang, dia pikir bahwa keluarganya akan hancur, dia pikir bahwa tidak ada masa depan bagi dia, dia pikir bahwa dia tidak akan dapat pasangan hidup, karena dia tidak memiliki hati yang baru. Tapi ketika hari ini saudara berpikir seperti ini, dan saya ajak Bapak Ibu untuk kembali kepada firman Tuhan, maka kita akan melihat bahwa cara berpikir kita akan diubahkan oleh Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, ketika saya mencoba memperhatikan terjemahan aslinya, dikatakan di sini bahwa Tuhan mau kita masukkan firman Tuhan terus-menerus dalam pikiranmu. Makanya kata jadi akhirnya artinya begini, masukkan firman Tuhan terus-menerus. Sama seperti satu hari kita makan 3 kali, belum tambah minum kopi mungkin ya, belum tambah gemil yang lain. Ada Bapak Ibu di sini yang kalau misalnya puasa, ada kalanya juga Bapak Ibu puasa, ada yang dibilang puasa dan tidak mau juga puasa. Tiap hari adalah ya, kalau tidak hari puasa maka kita makan setiap hari kan, kita perlu makan. Sama juga. Dan makan makanan yang kita makan itu untuk tubuh kita kuat. Bagaimana dengan roh kita? Ada orang yang tidak makan firman, ada orang yang tidak baca firman, tidak renungkan firman setiap hari, sehingga rohnya itu lemah. Alkitab katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, dalam terjemahan aslinya dikatakan begini, masukkan itu terus-menerus dalam pikiranmu, yaitu hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, hal yang manis, hal yang sedap didengar. Saya selalu berkata kepada jemaat, jangan datang bicarakan orang lain punya masalah tanpa orangnya bersama-sama dengan kamu di telinga saya. Telinga saya begitu suci, dan saya tidak mau mengotorinya dengan gosip yang kamu bawa ke telinga saya. Nah, saya nggak mau dengar, saya selalu marahin kalau orang datang cerita masalahnya tanpa ada orangnya. Haleluya. Amin. Saya mau masukin hal-hal yang benar, saya mau masukin hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, yang sedap didengar. Ketika kami mengalami problem, terutama ketika dalam waktu-waktu pembangunan selama 7 tahun, istri saya adalah kalinya berkata begini, kamu kok bisa tidur dengan nyenyak? Saya katakan begini, ada bagian yang tidak bisa saya sentuh, dan saya mau pilih tidur. Istri saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya cuma pikir firman Tuhan. Saya cuma berpikir bahwa Tuhan akan sanggup nolong kita. Saya cuma pikir bahwa Tuhan akan ubahkan keadaan ini, ubahkan situasi ini. Kita belum melihat hasilnya, tapi one day kita akan lihat bagaimana Tuhan akan tolong kita. Apa yang kita pikirkan akan kita omongkan. Amin. Kalau Bapak Ibu berpikir yang salah, omong juga salah. Tapi kalau berpikir yang benar, omong juga benar. Dan omongan kita itu kan mewakili hati, itu hati yang baru. Kalau Bapak Ibu mulai seseorang, dia sudah bertobat atau tidak, lihat dari perkataannya. Kalau perkataannya adalah perkataan yang terus membangun, perkataannya perkataan iman, perkataannya adalah perkataan yang memberikan kekuatan. Pernahkah Bapak Ibu ketemu seseorang, sudah kasih firman, tapi dia katakan, tapi aku ini. Kata tapi itu artinya menolak firman Tuhan, menolak perkataan saudara.
Biasanya orang kalau datang konseling dengan saya tanya ini mau konseling atau mau curhat. Kalau curhat itu, dia akan ketemu siapa saja, dia akan ngomong masalah yang sama. Dan dia tetap ada dalam circle problem, dia tidak mau berubah. Tapi kalau orang konseling itu adalah dia mau terima sesuatu dari Tuhan, dan dia ambil keputusan tidak melakukan lagi, dia mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau ketemu dengan saya, maka Bapak Ibu harus pastikan Bapak Ibu konseling, bukan curhat. Biasanya kalau begitu nanti berapa bulan lagi, 1 tahun lagi mau balik lagi, saya punya catatan dengan apa yang Anda ngomong dengan saya akan tanya, sudah lakukan enggak 1 tahun yang lalu yang pernah saya ngomong kepada Anda? Karena saya juga bukan Tuhan, saya berikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu lakukan, karena itu yang sanggup merubah kita. Amin. Ketika kita memiliki hati yang baru, maka saudara dan saya akan hidup menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan lihat hati. Makanya dia mau berikan kepada kita hati yang baru. Yang kedua, Tuhan ingin saudara dan saya memiliki hati yang taat. Wow. Ini sikap hati yang penting, yang Tuhan Yesus kehendaki kita miliki. Tuhan kasih kita hati yang baru, tapi yang kedua, Tuhan mau kita punya hati yang taat. Ingat Bapak Ibu baik-baik, menunda adalah salah satu bentuk daripada ketidaktaatan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Menunda adalah salah satu bentuk daripada ketidaktaatan. Ada kalanya orang dengar firman, dia katakan tunda, nanti kan ada hari besok. Dia nggak tahu besok dia masih hidup atau tidak. Dengan Tuhan itu adalah begini, ketika Bapak Ibu dengar firman, lakukan hari ini. Ketika kita dengar firman, lakukan hari ini. Selama sudah 24 tahun saya nikah dengan istri saya. Dan saya lihat satu hal yang dia miliki adalah ketika Tuhan bicara pribadi dengan dia, untuk sesuatu yang jadi kelemahan dia. Saya lihat hari itu, dan seterusnya, itu berubah pada dia. Melakukan firman-Nya dengan sangat instan, sangat taat. Ternyata bukan cuma saya lihat. Dulu ketika kita dalam pengembelaan, ya, gembala kita, orang tua rohani kita bisa lihat itu dalam istri saya. Bahkan mereka katakan begini, Leni itu, kalau dia alami sesuatu dengan Tuhan, kalau dia dengar khotbah, dan kalau firman Tuhan tegur dia, dan kalau dia tahu itu untuk dia, maka dia langsung berubah waktu itu juga. Dan seterusnya berubah. Saya lihat itu terjadi buat istri saya. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya juga harus bisa lakukan itu, namanya hatinya taat. Bapak Ibu kalau lihat kata taat itu, kalau dari bahasa Inggris dipakai kata obey kan. Obey, taat. Tapi kata tulisan bahasa Indonesia itu luar biasa. T-A-A-T, taat dari depan ke belakang, dari belakang ke depan juga bacanya sama, taat. Kan nggak mungkin dari belakang ke depan Bapak Ibu baca atut, kan gitu kan, nggak, bukan. Ya, tapi juga taat. Roma pasal 6 ayat 17 berkata begini, tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati, garis kata, dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Wow. Dulu kita semua hamba dosa. Dulu kita lakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Tetapi sekarang, kata tetapi artinya meniadakan yang di atas. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ketika Bapak Ibu dengarkan khotbah, ketika Bapak Ibu dengarkan nubuatan yang disampaikan kepada Anda, apakah Bapak Ibu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran tersebut, nubuatan tersebut, ataukah Bapak Ibu hanya dengarkan untuk menyenangkan telinga? Tidak. Kejadian sampai Wahyu adalah kitab nubuatan. Kenapa beberapa orang alami, beberapa tidak alami? Karena nubuatan ada syaratnya. Amin. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Hujan dan matahari diberikan juga kepada orang-orang berdosa dan orang benar. Tapi berkat Tuhan selalu bersyarat. Bapak Ibu harus lakukan sesuai dengan syaratnya Tuhan. Dan salah satu syaratnya Tuhan adalah lakukan dengan segera, jangan menunda. Taat. Saya nggak lihat amin unlimited, amin 500 juta triliun kali.
Ketika saya dengar firman, saya harus lakukan dengan taat. Bapak Ibu kalau mau berubah, kalau Tuhan katakan bahwa saudara dan saya ditegur firman Tuhan, berubah. Jangan berkata nanti. Nanti itu menunjukkan kesombongan. Nanti itu, Bapak Ibu sedang berkata begini, Tuhan gak punya kuasa merubah saya. Bapak Ibu sedang meragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu sedang berkata begini, saya nggak mau, saya mau hidup menyenangkan daging saya dulu, saya mau hidup mengikuti keinginan mata saya mau hidup mengikuti keinginan daging saya, dan Bapak Ibu akan berjalan dalam kebinasan. Tapi ketika Bapak Ibu berhenti hari ini, dan berkata, saya mau mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan memutar keadaan, membalikan keadaan. Anda yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang Anda melihat terang, dan Anda akan melihat masa depanmu sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Beberapa orang berkata, Pak, masalahku besar. Jangan lihat masalahmu, tapi lihat Tuhan yang lebih besar daripada masalah. Beberapa berkata gini, Pak, tidak ada jalan. Pandang kepada Yesus, dia adalah jalanmu. Dan pasti dia akan membawa engkau melewati jalan. Ada begitu banyak ayat Alkitab berkata begini, bersama dengan Allahmu, kamu akan melompati tembok-tembok. Bersama dengan Allahmu, maka dia akan memberikan kepada kamu jalan keluar. Bersama dengan Allahmu, dia akan menolong kau. Ada begitu banyak ayat, tapi yang Tuhan tidak temukan adalah Tuhan ingin berikan jalan, Tuhan ingin menolong saudara, Tuhan ingin membawa Anda melompati tembok, tapi Tuhan tidak menemukan hati yang taat. Haleluya. Ketika Yosua berhadapan dengan tembok Yeriko, Bapak Ibu tahu tembok Yeriko itu tingginya 14 meter. Kalau satu lantai tingginya 3 meter, kalau 14 meter, itu berarti bangunan kurang lebih 5 lantai. Benar. Bangunan kurang lebih 5 lantai. Tebalnya berapa? Tebalnya 6 meter. Makanya Rahab bisa bangun pondok kecil untuk tempat perjinahannya di atas. Bisa jalan 1 kereta dan 2 kereta saling berjalan di atas. Dan bagaimana Yosua bisa mengalahkannya? Alkitab katakan Yosua taat kepada perintah Tuhan. Kelilingi tembok itu 1 hari sekali, dan hari ke-7 kelilingi 7 kali. Jadi tembok Yeriko roboh bukan 7 kali mereka keliling, tapi tembok Yeriko roboh itu 7 tambah 6, 13 kali. Tembok Yeriko roboh. Robohnya bukan roboh ke depan atau roboh ke belakang. Kalau roboh ke depan atau ke belakang, bisa karena kekuatan manusia mendorongnya. Tapi tembok Yeriko ditekan masuk ke dalam bumi. Berarti oleh kuasa dari yang maha tinggi, kuasa Tuhan tekan masuk. Apa yang Yosua lakukan? Mereka hanya diam selama 6 hari. 13 kali diam, padahal diejek, katanya kamu pasukan yang gagah perkasa, menyeberangi sungai Yordan dengan hebat, kalahkan raja-raja yang lain. Kenapa cuma diam? Tapi Yosua berkata, tidak boleh ada suara, sampai aku memerintahkan kamu bersorak, baru kamu bersorak. Apa yang membuat tembok masalahmu roboh? Taat. Apa yang membuat tembok masalahmu akan ditekan masuk, dikalahkan oleh Tuhan? Ketika Anda terus berjalan, bukan mengasihani diri sendiri. Mungkin Anda diejek oleh orang lain. Mungkin Anda dilompari tombak, dilempar dengan batu. Mungkin Anda, orang berkata, mana kekuatanmu, mana Tuhanmu? Katanya Tuhanmu hebat dan ajaib. Katanya Tuhanmu adalah Tuhan yang buat mujizat. Mana buktinya? Tunggu waktunya. Ketaatan akan menghasilkan mujizat. Tulis di kolom komentar, ketaatan akan menghasilkan mujizat. Saudara dengar baik-baik, Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Dalam Filipi pasal 2, mendemonstrasikan ketaatan. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan itu bukan setengah jalan. Ketaatan itu sampai it is finished. Sampai selesai. Hari ini kita masih hidup. Maka yang harus ada pada kita adalah hati yang taat. Ada banyak orang yang taat ketika dia cuma dikasih baik. Tapi ketika dikasih tidak baik, dia tidak taat. Saudara, dengan saya dengar baik-baik. Kita ada di satu gereja. Dan saudara, satu waktu Anda tidak ada di satu gereja. Karena ada beberapa hal. Yang pertama, Anda visi misi dengan gereja lokal itu. Yang kedua, Anda beda kepemimpinan. Yang ketiga, Anda beda. Anda pindah dari gereja itu karena sakit hati. Dan kalau 1 dan 2, itu Anda beda visi misi. Anda beda
di dalam beda visi misi, kemudian Anda beda di dalam kepemimpinan, ya Anda nggak boleh ada di situ, karena Anda nggak bisa berkembang. Saudara tidak boleh pindah gereja karena sakit hati, karena orang cenderung sakit hati, cenderung melukai orang lain. Orang terluka cenderung melukai orang lain. Orang masuk ke gereja juga ada 3 golongan. Pertama, ada penunjang, ada pengunjung, dan ada yang komitmen. Penunjang, kemudian pengunjung, dan komitmen. Sebagai gembala, kita hanya membagi hidup dengan orang-orang yang komitmen. Saudara terbuka tapi tidak boleh telanjang. Saya terbuka satu kancing baju di depan tamu, tidak malu-maluin. Tapi kalau telanjang di depan tamu yang saya tidak kenal, itu malu-maluin. Alkitab berkata begini, bahwa kita harus bergereja dengan benar. Kita harus membangun ke gereja dengan benar, karena yang membangun gereja adalah Tuhan. Alkitab katakan bahwa ketika gereja muncul, mulai ketika kematian Yesus mulai tahun 70-an, sampai tahun 100, saudara, pertumbuhan gereja dengan sangat luar biasa. Dan ada kerajaan-kerajaan besar yang ingin menghancurkan gereja, ingin menutup gereja. Tapi saudara dengar baik-baik, kerajaannya sudah hilang. Gereja masih tumbuh sampai hari ini. Karena gereja tidak dibangun oleh tangan manusia. Gereja dibangun oleh tangan Tuhan yang hebat. Haleluya. Kekristenan itu bukan agama. Kalau agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan, membangun dengan filosofi, perbuatan baik, membangun dengan pengetahuan, maka kekristenan bukan itu. Kekristenan adalah penguasa alam semesta, turun dan mencari saudara dan saya. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata begini, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Tolong tunjukkan Yohanes 15:16. Alkitab katakan bahwa kekristenan adalah penguasa alam semesta. Cari kita, pilih kita. Wow, bukan kamu yang memilih aku yang pilih kamu. Bagian kita apa? Taat. Bagian kita apa? Melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan Roma pasal 6 ayat 17, Rasul Paulus menuliskan bahwa jemaat yang ada di Roma adalah orang-orang yang taat dengan sepenuh hati. Kita harus patuh kepada pemimpin. Kita harus patuh kepada suami. Kita harus patuh kepada gembala. Di mana saudara tahu bahwa ada dapat makanan rohani di situ. Kita harus patuh kepada bos kita. Akan kita tunduklah kepada pemimpin sekalipun pemimpinnya bengis. Jadi kalau saudara dan saya naik motor tidak pakai helm, kita nggak punya Tuhan Yesus. Karena
para pemimpin, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, RT RW, itu adalah hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani kita. Keputusan yang mereka ambil harus kita ikuti. Ketaatan itu dari dalam. Haleluya. Amin. Kalau kita naik mobil nyetir, tidak pakai SIM, nggak ada Tuhan Yesus, nggak ada urapan pada kita. Wow, saya nggak lihat ada amin di situ. Kenapa Bapak Ibu lihat saya seperti itu? Karena kalau bicara tentang hati yang taat, maka Bapak Ibu dan saya tidak boleh menjadikannya menjadi ketidaktaatan. Tidak. Ketaatan kepada Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Hati yang taat akan membuat kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Dan menjadikan berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba kalau kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-8. Lukas 8 ayat yang ke-8 berkata begini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita terima 100%. Nggak ada ayatnya. Untuk orang Kristen dapat 100% itu nggak ada ayatnya. Tapi Tuhan janji 100 kali lipat ganda. 100 kali lipat ganda itu berapa persen, Bapak Ibu? 10.000%. 10.000%. Berarti kalau 100% dari 10.000% itu, kita dapat berapa persen, Bapak Ibu? 1%. Haleluya. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, terus siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dikatakan begini, ada 4 jenis hati. Hati di pinggir jalan, hati yang berbatu-batu, hati yang berduri, hati yang baik. Hati yang baik dalam bahasa Yunani adalah kardia, hupotasso. Kardia itu hati. Hupotasso itu taat. Jadi untuk kita menghasilkan berkat berlipat-lipat kali ganda, maka kita harus memiliki hati yang taat. Amin. Ada banyak orang yang gak mau mendemonstrasikan ketaatan dalam pelayanan, dalam hal memberi, dalam hal untuk dia menolong orang lain. Ketika ada dorongan di hatinya, dorongan di pikirannya, kita nggak pertajam itu, kita selalu berkata, nanti aja. Sehingga kita nggak tajam, saudara. Ada kalanya Tuhan, ayo doain orang itu. Ada kalanya Anda digerakkan untuk menolong orang itu, entah itu nolong dengan kekuatanmu, entah itu nolong dengan Anda menolong dia dalam hal keuangan, dalam hal pengetahuan, dalam hal di mana Anda memberikan nasihat. Bapak Ibu nggak lakukan sehingga kita nggak tajam, kita nggak lipat ganda. Tapi ketika kita tajam, maka Bapak Ibu dan saya akan dipercayakan banyak hal.
Tuhan akan mempertajam apa yang Anda dan saya miliki, sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bagi Allah, bagi Tuhan Yesus, sikap hati adalah segala-galanya. Betul? Kita bisa melakukan apa yang disuruh oleh atasan kita sambil menggerutu di belakang. Tapi kita tidak akan mendapat upahnya. Kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu kepada Tuhan sambil kita ngomel, kita nggak dapat apapun. Karena Tuhan lebih tahu hati kita. Makanya kejar dua hal ini malam ini. Minta hati yang baru dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya harus tahu bahwa saya miliki hati yang taat. Saya harus memiliki hati yang taat. Saudara mungkin tanya saya, gimana Pastor? Saya belajar itu seumur hidup. Sampai hari ini saya belajar untuk terus minta hati yang baru. Untuk terus minta hati yang taat. Ada kalanya ketika saya dengar Roh Kudus bilang begini, ayo kamu puasa. Misalnya 10 hari, 15 hari, saya lakukan aja. Saya nggak tahu ini untuk apa. Tujuannya apa. Tapi saya percaya setan nggak akan mungkin suruh kita puasa. Betul? Tiap hari ditawar makan makanan enak, tapi disuruh puasa. Ya. Tapi karena Tuhan suruh, saya mau lakukan dengan taat. Ketika kita latih seperti itu, maka kita akan lakukan, kita akan lihat perkara ajaib, perkara-perkara hebat yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Sama, kalau kita punya bos dan suruh kita lakukan sesuatu dan kita lakukan dengan taat, kita akan dapat reward, dapat pujian, dapat fasilitas. Betul, Bapak Ibu? Sama juga dengan Tuhan. Sebenarnya semua hasil itu datang ketika kita belajar taat lebih dulu. Maka saudara akan menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Berapa banyak yang diberkati malam ini? Bapak Ibu dan saya tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Ada upah untuk sesuatu, ada upah untuk sesuatu yang namanya ketaatan. Dan Alkitab katakan ini menjadi gaya hidup saudara dan saya. Gaya hidup yang taat itu mendatangkan berkat. Milikilah hati yang baru dan milikilah